Anak-anak, kita bahas kembali ya wawancara. Nah, kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara dan biasanya narasumber ini mempunyai informasi atau pengalaman yang sangat luas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengumpulkan informasi. Nah, sekarang kata tanya apa saja ya yang dapat kita gunakan dalam wawancara? Yang pertama apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan, berapa. Nah, sekarang kita bahas unsur-unsur yang ada dalam wawancara. Yang pertama, pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Yang kedua, narasumber, disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Yang ketiga adalah topik wawancara dan daftar pertanyaan. Yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara. Jadi keempat unsur ini harus ada dalam wawancara ya anak-anak ya. Selanjutnya tahap-tahap dalam wawancara. Yang pertama tahap sebelum wawancara atau tahap persiapan. Yang kedua tahap saat wawancara atau pelaksanaan wawancara. Yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara, yaitu penyusunan hasil wawancara. Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Tahap wawancara yang pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum wawancara. Yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, siapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, kita juga harus menentukan siapa narasumbernya. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Yang kedua yaitu tahap ketika wawancara atau pelaksanaan. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengucapkan salam. Yang contohnya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, menyampaikan pertanyaan, mencatat dan merekam pokok isi wawancara. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, mengakhiri dengan salam. Tahap yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Berikut ini kita akan melihat video praktik wawancara. Topik wawancara yaitu cara merawat tanaman. Dengan pewawancara Ibu Citra dan narasumbernya Pak Aldo, seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman di pekarangan rumahnya. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias
pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri. Dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali, Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya, saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari, seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya, saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Itu tadi adalah praktik bagaimana melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, berapa, dan kapan. Nah, anak-anak bisa praktik di rumah ya bagaimana melakukan wawancara dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Oke, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah wawancara dapat dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan daftar pertanyaan yang mudah dipahami narasumber. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika sebelum, saat, dan sesudah melakukan wawancara. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Terima kasih.